Sahabat Indonesia, jalan Tuhan tak terselami. Ia punya berjuta cara untuk menolong umatnya. Jangan gunakan pikiranmu untuk membatasi apa yang ia mampu dan mau lakukan untukmu. Padanya ada kuasa dan kedaulatan ilahi. Izinkan ia berdaulat penuh atas hidupmu dan berkarya indah melalui caranya. Tetapi sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan juga loncengnya. Bagi kita semua, silakan tekan tombol like-nya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dalam Keluaran pasal yang pertama, Fir'aun yang baru terancam dengan perkembangan pesat bangsa Israel di negeri mereka. Ia kemudian memerintahkan supaya para bidan membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Tetapi para bidan tidak sanggup untuk melakukannya sebab Tuhan menguasai hati mereka. Fir'aun kemudian memerintahkan seluruh rakyatnya untuk melemparkan semua anak laki-laki Ibrani yang lahir ke dalam sungai Nil. Sahabat Indonesia, kadang dalam hidup ini sesuatu yang mengancam dan berbahaya terjadi. Hidupmu yang semula aman, tenang, dan damai tiba-tiba saja berubah. Keadaan yang dulu engkau syukuri sebagai sebuah pertolongan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan tiba-tiba saja menjadi berubah. Hidup memang kadang-kala tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Ada kalanya kita dihadapkan pada situasi-situasi yang membahayakan. Engkau harus siap dengan segala kemungkinan. Di tengah-tengah situasi yang mengancam itulah Keluaran pasal yang kedua menceritakan Musa dilahirkan. Tidaklah dapat dibayangkan apa yang dirasakan oleh kedua orang tuanya juga kakaknya. Kebahagiaan hadirnya si buah hati bertemu dengan keadaan yang mencekam bahaya kematian. Semua itu bercampur aduk menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk diceritakan. Tetapi dari sinilah kita mendapatkan pelajaran yang indah, yang berharga. Sahabat Indonesia, ketika seseorang ditimpa masalah yang berat, ia bisa mengalami dua fase dalam pergumulannya. Yang pertama, ia akan melakukan segala daya upaya yang bisa ia lakukan. Dalam Keluaran pasal yang kedua, ayat 2 bagian B dikatakan, ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Sungguh dibutuhkan hati yang tegar untuk bisa menerima ini. Sesedih apapun hatimu, engkau harus tetap mampu mengelola emosimu. Tidaklah dapat dibayangkan jika seandainya kedua orang tua Musa panik dan menangis dari hari ke hari meratapi nasib yang kini tiba-tiba saja tidak berpihak kepada mereka. Maka jangan fokusmu kepada masalah, tetapi berfokuslah kepada solusi yang mungkin bisa engkau lakukan. Menyembunyikan Musa adalah sebuah solusi. Tetapi ternyata itu hanya bisa dilakukan selama 3 bulan saja. Semakin bertambah hari, semakin bertambah keras saja tangisannya. Ini tentu berbahaya sebab dapat membuat keberadaan Musa ditemukan. Oleh karena itu, orang tua Musa berusaha lebih keras lagi menemukan solusi yang lebih tepat untuknya. Maka dalam Keluaran pasal 2 ayat 3 dan ayat yang keempat menceritakan, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakak perempuannya berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang terjadi dengan dia. Sahabat Indonesia, jika masalahmu sudah tidak mungkin lagi diatasi dengan cara yang biasa, engkau memang harus mengupayakan tindakan yang luar biasa. Tetapi meletakkan bayi di dalam keranjang dan kemudian mengapungkannya di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil tidak hanya merupakan sebuah upaya yang luar biasa. Ingat, Musa baru berumur 3 bulan. Orang tua yang nekat melakukan tindakan seperti ini pastilah sudah sampai kepada fase yang kedua di dalam pergumulannya. Ia tidak lagi bisa melihat adanya solusi. Maka ketika mereka melakukan tindakan yang nekat ini, mereka sudah sampai kepada fase yang kedua, yaitu pasrah berserah kepada Allah. Itulah fase ketika seseorang tidak lagi bisa melihat solusi yang lebih baik lagi. Sekarang sudah tidak ada seorang pun yang dapat memastikan apa yang akan terjadi dengan bayi ini di tengah-tengah teberau. Sahabat Indonesia, ada saatnya dalam hidup ini kita sudah tidak mampu lagi. Kita hanya bisa pasrah berserah kepada Allah. Tetapi Allah tidak pernah mengecewakan.
Lihatlah apa yang dilakukannya, sungguh sesuatu yang luar biasa di luar akal manusia. Bayi Musa ditemukan oleh putri Firaun, yang singkat cerita kemudian membawanya ke dalam istana. Musa dibesarkan sebagai anak angkat dari putri Firaun. Secara manusia, pastilah ini sangat sulit untuk bisa diterima. Musa sekarang berada di tangan musuhnya yang sudah bersumpah sebelumnya untuk membunuhnya. Tetapi mata iman harus memandangnya secara berbeda. Tuhan tidak sedang mencelakakan Musa. Tuhan menyerahkan bayi Musa ke dalam tangan musuhnya untuk menyelamatkannya. Sahabat Indonesia, ini pelajaran indah berharga yang tadi saya sebutkan. Jalan Tuhan tidaklah terselami. Ia bekerja dengan cara yang luar biasa. Ia bekerja dengan cara yang tak terduga. Siapakah yang akan mengira bahwa justru Tuhan memilih memasukkan Musa ke dalam rumah musuhnya supaya di sana dia dipelihara dan diselamatkan. Maka dalam hidup ini jangan batasi Tuhanmu dengan pikiranmu. Jangan batasi cara Tuhan menolongmu dengan cara yang engkau tahu. Bebaskan Tuhan dari kotak-kotak pikiranmu, dari sekat-sekat pengetahuanmu. Ia punya berjuta cara untuk menyelamatkanmu. Jalan Tuhan takkan terpahami dan takkan terselami. Jika engkau batasi Tuhanmu sebatas pikiran dan pengetahuanmu, maka masalahmu akan menjadi seperti hari kiamat bagimu. Sahabat Indonesia, dalam hidup ini bukalah iman selebar-lebarnya. Luaskanlah percayamu tentang Tuhanmu. Tempuhlah jalan yang dibuka olehnya dengan keikhlasan dan keyakinan, sekalipun engkau tidak dapat memahaminya. Engkau akan dibawanya kepada pengalaman-pengalaman yang baru. Jalan Tuhan yang selama ini engkau mengerti hanya sebagai sesuatu yang tak terpahami, akan kau nikmati sebagai sebuah pengalaman pribadi. Jalan Tuhan yang selama ini hanya engkau tahu tak terselami, engkau akan alami sebagai sebuah pertolongan ilahi. Jika hari-hari ini engkau merasa bahwa keadaanmu seperti Musa, Tuhan seperti menyerahkanmu ke dalam tangan musuhmu, berilah ruang untuk imanmu bahwa Tuhan justru sedang memeliharamu dengan cara dan jalan yang tak terpahami dan tak terselami. Engkau hanya harus percaya kepadanya bahwa Ia sanggup dan mampu memberimu pertolongan dengan jalan dan cara yang dipilihnya sendiri. Sahabat Indonesia, percayakan dirimu kepada Tuhan, berserah pasrahlah kepadanya supaya engkau mengalami pertolongan ilahi. Sahabatmu ini mendoakan keselamatanmu.